Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pelajaran adab akhlak, pelajaran pertama atau pertemuan pertama, kita buka halaman 251 dari kitab Nasihati lin Nisa. Bab ini berbicara tentang anjuran untuk terus-menerus menuntut ilmu agama. Ya, saya melihat bagus jika kita memulai pelajaran adab akhlak dengan bab ini agar kita terdorong untuk terus semangat menuntut ilmu agama walaupun ya, kita dalam kondisi PJJ, pelajaran jarak jauh seperti sekarang ini ya. Walaupun tentu nanti kita akan kembali ke bab-bab sebelumnya untuk kita baca. Mu'allifah mengatakan ta'allumul ilmin nafi, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini judul bab ini, ta'allumul ilmin nafi, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, di dalam Al-Quran, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama ya, dan untuk nanti memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada kaum mereka itu, la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa menjaga diri mereka. Wa fi sahihain, di dalam as-sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan dalam kitab selainnya, min hadisi Muawiyah bin Abi Sufyan, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, qala, Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya oleh Allah, maka Allah akan memberi dia pemahaman terhadap agama ini. Mu'allifah mengatakan fihi anna tafaqquha fi dinillah dalilun ala wujudil khairi. Fihi anna tafaqquha fi dinillahi dalilun ala wujudil khairi. Ya. Dalam hadis ini terdapat faedah anna, bahwasanya at-tafaqquha fi dinillah dalilun ala wujudil khair, bahwa belajarnya seorang akan ilmu agama menunjukkan adanya kebaikan pada diri orang itu ya. Artinya Allah menginginkan ya, adanya kebaikan pada diri orang itu jika dia menuntut ilmu agama ya. Mu'allifah mengatakan haza mantuquhu, ini adalah kesimpulan ya, ini adalah kesimpulan tersirat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hada mantuquhu, ini adalah kesimpulan tersirat dari hadis ini. Wa amma mafhumuhu, adapun mafhumnya, mafhum di sini maksudnya adalah pemahaman terbalik yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Ya, mafhumnya annalladzi la yuridullahu bihi khairan la yufaqihuhu fid din, bahwasanya orang yang tidak diinginkan kebaikan baginya oleh Allah tidak akan menuntut ilmu agama. Saya ulangi ya, mafhumnya ya, pemahaman terbalik dari hadis ini, bahwasanya orang yang tidak diinginkan kebaikan baginya oleh Allah, maka dia tidak akan menuntut ilmu agama. Fayadullu ala annahu mahrumun minal khair, maka keadaannya ini menunjukkan bahwa dia terhalang dari kebaikan. Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan ya, dari hal yang jelek ini. Inna tafaqquha fid din, sesungguhnya menuntut ilmu agama, yad'u ila kulli khairin, akan mendorong kita menuju
kepada segala kebaikan. Wa yunji minal fitani waz-zulumat, dan menyelamatkan kita dari semua fitnah, segala fitnah dan kegelapan. Wa yusilu ilal jannati allati, dan akan mengantarkan kita kepada surga yang hiya ghayatu matlabi kulli mu'minin taqiyyin. Ya. Akan mengantarkan kita kepada surga yang merupakan tujuan paling tinggi setiap mukmin yang bertakwa. Ya. Menuntut ilmu agama itu akan mengantarkan kita kepada surga yang merupakan tujuan paling tinggi setiap orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ya, dalilnya apa? Apa dalil bahwa menuntut ilmu agama itu mengantarkan kepada surga? Ya. Rawal Imam Muslimun fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga nanti di akhirat. Wa li izami manzilatil ilmi rafa'allahu qadra ahlihi. Saking agungnya kedudukan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu agama itu. Saking tingginya kedudukan ilmu agama ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu agama. Dalilnya apa? Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian itu, diangkat beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Warawal Imamu Muslimun fi sahihi. Dalil yang lain, Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat sekelompok kaum dengan kitab ini. Kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sekelompok kaum dengan Al-Qur'an ini. Karena Al-Qur'an merupakan sumber utama ilmu agama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sekelompok kaum dengan Al-Qur'an ini. Wa yad'u bihi akharin, dan akan merendahkan sekelompok yang lain bagi yang belajar ilmu agama dengan mempelajari Al-Qur'an tentunya, dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diangkat derajatnya dengan ilmu agama, yang salah satu sumbernya itu adalah Al-Qur'an. Bagi yang tidak mau menuntut ilmu agama, maka dia akan yadh'u bihi akharin, tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang berilmu yang lainnya, wa ja'alahum syuhada'a ala wihdaniyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai saksi atas keesaannya. Jadi ini tentu menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih misalnya orang yang kaya raya
Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu untuk jadi saksi. Faqala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya, Dia Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi atas yang demikian itu. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi atas yang demikian itu. Ya, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, selain Allah. Dia, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wallahu taala a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.